Kembali lagi di forum Timnas. Kali ini gua mau menyampaikan satu pembahasan lagi tentang masih mengenai pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kenapa gue masih bahas ini? Karena jujur gue belum bisa terima. Mungkin gue ini adalah, ya mungkin bukan siapa-siapa di sepak bola Indonesia, hanya murni penonton sepak bola, ya salah satu dari seratusan juta supporter dari timnas Indonesia yang masih tidak terima bahwa upaya usaha kerja keras dari seluruh elemen masyarakat, dari ketua PSSI dulu, Pak Jokowi pemerintah, untuk memenangkan bidding Piala Dunia U20 tidak mudah, karena kita itu di mata FIFA nggak nggak ada apa-apanya. Serius, sepak bola kita tidak ada apa-apanya di mata FIFA. Maka dari itu ini suatu hal yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk mendapatkan simpati. Simpati dalam hal bukan kasihan ya, enggak, tapi mendapatkan mendapatkan pengakuan bahwa kita juga bisa berbicara di kancah internasional, bahwa sepak bola kita yang katanya ini banyak masalah, ini bisa dilihat oleh dunia bahwa ternyata kita punya anak-anak muda yang potensial, secara skill, secara bakat itu luar biasa. Tapi semua itu sirna sekarang. Nah, yang gue bahas di video ini adalah, kalau kita kemarin sudah berdebat, semua pengamat sudah berdebat sana sini, salah siapa. Gue ingin membahas satu hal yang sangat menarik, yaitu siapa yang diuntungkan dari kejadian ini. Oke. Kalau kita sebagai pribadi aja orang, kalau kita mau mengambil sebuah tindakan, mau mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan setelah pertimbangan bla bla bla, itu kita harus tahu untungnya buat kita apa. Betul nggak? Untungnya buat kita itu apa? Kita harus tahu. Nah, dalam hal ini, siapa yang untung? Yang pertama, apakah dari Palestina ini menguntungkan untuk mereka? Bagaimana kita susah payah, kita bela mereka dengan begitu lantangnya, sampai menolak Israel, sampai mengorbankan tuan rumah. Apakah mereka mendapatkan keuntungan dari semua itu? Enggak, sama sekali. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan ada kasus barusan, stadionnya Palestina itu dilempar gas air mata sama tentara Israel. Artinya apa yang kita lakukan tidak menghentikan perang sama sekali. Itu yang pertama. Merdeka pun enggak. Terbebas dari penjajahan Israel enggak. Lalu apa manfaatnya buat Palestina? Nothing. Yang kedua, kepada Israel, kalau kita menyerang Israel, artinya apa? Kita berharap mereka dirugikan dong. Ya dong. Kita menolak mereka seakan-akan kita punya power yang luar biasa. Ternyata tidak dirugikan sama sekali. Israel tidak rugi. Karena apa? Dia masih main. Kan biddingnya dilakukan Argentina. Dan kemungkinan besar Argentina akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Feeling gue. Karena nggak ada lagi negara yang bidding. Nah, Israel akan tetap bisa main. Di Piala Dunia 20. Artinya mereka tidak dirugikan. Justru mereka ketawa lihat kita. Justru mereka lucu lihat kita. Lu belain Palestina segitunya. Sampai lu mengorbankan lu nggak bisa ikut Piala Dunia lo. Bahkan bukan hanya nggak ikut, lu batal jadi tuan rumah. Sedangkan gue tidak ada kerugian yang gue raih. Kerugian secara finansial enggak. Timnasnya bisa main, mereka tetap bisa menjajah. Terus apa kerugian bagi Israel? Terus, untuk Indonesia, apa keuntungan untuk Indonesia? Nggak ada. Indonesia tidak meraih keuntungan sama sekali dengan kasus ini. Justru, pihak yang paling dirugikan bukan Israel, tapi Indonesia. Dengan keputusan ini, Indonesia menurut gua, ini adalah negara yang sangat amat dirugikan. Bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Ini gue coba jelaskan. Kerugian dari Indonesia itu yang pertama, sudah jelas kita nggak bisa main di Piala Dunia.
usaha 3 tahun setengah dari para staff, coach, pemain 2 tahun setengah, karena ada 2 generasi di sana yang 2021 harusnya jalan tapi ditunda karena COVID. Maka ada generasi baru, generasinya si Marcelino, Ronaldo, Kuateh, terus ada Arkan, ada Hoki ini yang main. Tapi mereka sirna kerja keras mereka, mimpi mereka untuk main di Piala Dunia 20 sirna. Yang kedua, jelas kita dicopot tuan rumah. Dan copot tuan rumahnya ini berimbas kepada banyak hal. Yang pertama, yang selanjutnya maksud gue, Indonesia tidak akan dipercaya lagi untuk event internasional, event dunia. Olimpiade 2024 kita mau bidding, sebelum kita dipertimbangkan udah ditolak duluan. Karena Israel pasti main. Kalau kita mau bidding lagi, ya ujung-ujungnya begini lagi. Cuman gue nggak tahu ya bedanya. Karena 2024 kan sudah politik, sudah pemilu, mungkin nggak bakal ada lagi yang caper-caper kayak gini. Tapi gue nggak tahu. Tapi yang jelas, ya kita fair aja bakal ditolak Olimpiade. Yang kedua, Piala Dunia Senior. Ya kali Piala Dunia Juniornya aja begini, apalagi Piala Dunia Senior. Kalau Israel nolak lagi gimana? Israel datang lagi, Israel lolos lagi kualifikasi, terus kita mau nolak lagi? Nggak mungkin. Jadi untuk event-event seperti itu kita udah nggak bisa lagi nih. Itu kerugian besar. Dan yang selanjutnya, nama kita di FIFA itu luar biasa besar, sebegitu besarnya. Kalau kalian nggak tahu sepak bola, mungkin kalian meremehkan FIFA. Dan mungkin para pejabat politikus kita itu banyak yang meremehkan FIFA menurut gue. Meremehkan, oh FIFA bisa dilobi, oh FIFA bisa lunak sama kita, oh peraturan kita ini, kedaulatan kita ini mengalahkan kedaulatan FIFA. Padahal kita di mata FIFA is nothing. Nothing. Jangan beradu power dengan FIFA. FIFA itu menaungi 211 negara. 211 negara yang mayoritas negara-negara besar. Ada Palestina di dalamnya. Jadi kita membela suatu negara yang bahkan tunduk dengan aturan FIFA. Kita seolah-olah ingin menggurui FIFA. Kita seolah-olah ingin mengatur FIFA bahwa FIFA harus ikutin cara main kita. Nggak bisa seperti itu. Kita harus sadar diri. Jangan merasa diri itu powerful. Apalagi bukan hanya presiden tidak merasa seperti itu, ketua PSSI tidak merasa seperti itu. Yang merasa seperti itu apa? Kepala daerah lah, ormas lah, partai politik lah yang nggak jelas sama sekali. Jangan merasa kita itu bisa mengendalikan FIFA. Dan terbukti kan FIFA nggak bisa dikendalikan. Bahkan negara besar yang punya impact jelas di sepak bola aja itu nggak berani ngelawan FIFA. Lo kita siapa? Sekarang gini, fair aja. Negara peringkat 150 ke bawah ditunjuk FIFA jadi tuan rumah Piala Dunia siapa? Kecuali Indonesia. Hampir nggak ada. Rata-rata negara yang di atas, menengah ke atas, karena dinilai sudah siap secara infrastruktur, secara pembinaan di sepak bola dan sebagainya itu sudah siap. Indonesia diberikan kesempatan yang sangat mahal, dan itu berkat Pak Jokowi juga sebagai yang bisa melobi FIFA, membantu Indonesia sebagai tuan rumah. Ternyata semuanya hilang. Jadi gimana gue nggak bisa terima. Dan gak ada untungnya sama sekali, yang seperti tadi gue jelaskan. Bagi Palestina gak ada untungnya, bagi Indonesia gak ada untungnya, Israel gak dirugikan. Terus kita lakukan hal itu. Orang-orang yang melakukan hal itu, mengeluarkan pendapat itu untuk apa? Kita seakan-akan membuktikan power kita, kita yang menunjukkan power kita bahwa konstitusi kita luar biasa, power negara Indonesia ini luar biasa. Padahal come on, kita ini bukan apa-apa di mata FIFA soal sepak bola ya. Jadi jangan beradu power, ini yang bahaya. Yang selanjutnya kerugiannya apa? Israel pasti akan tersinggung dengan hal ini. Gue bukannya membela Israel, enggak sama sekali. Gue juga mendukung Palestina untuk merdeka. Mereka punya hak untuk merdeka. Itu semua orang setuju. Cuman Israel sebelum ini itu nggak pernah kontak langsung dengan Indonesia. Kita nggak pernah dirugikan secara langsung oleh Israel. Kita dirugikan apa? Nggak ada. Mereka cuma konflik dengan Palestina. Itu pun masalah perebutan wilayah. Terus tiba-tiba kita coba untuk menentang Israel. Mereka pasti tersinggung. Dan tahu sendiri powernya orang-orang Israel itu besar di dunia. Banyak negara besar yang berkongsi dagang dengan Israel. Banyak tokoh-tokoh penting
dunia itu dari Israel. Jangan sampai karena hal ini itu akan mempengaruhi negara kita, akan membuat negara kita menjadi negara yang di mindset mereka ini anti Israel nih. Oh, dia sampai segitunya masalah, mau cari masalah sama Israel. Artinya akhirnya kita mendapatkan kerugian yang berturut-turut jangka panjang. Itu yang gue takutkan, jujur. Oke, kalau masalah konstitusi gitu, masalah apa gue nggak mau bahas. Ya, itu kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa nonton sendiri, cari sendiri pengamat politik dan pengamat sepak bola yang jauh lebih paham soal itu. Segitu dulu, salam sepak bola.